Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang pasar dan pemasaran. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 6. Hai, perkenalkan, nama saya Sumevalin Talita Azarin. Saya berasal dari Prodi S1 Fisika 2020, kelas M, offering M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tripuji Lestari, biasa dipanggil Diah, dari program studi Fisika, offering M. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi dari kelompok 6. Kepada kelompok 6, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hisyam Afifah, Sumevalin Talita Azarin, dan Diah Tripuji Lestari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu model bisnis efektif. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar basi yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian model bisnis. Model bisnis bisa didefinisikan sebagai paparan strategi yang harus dibuat sebuah bisnis sebelum mulai berkompetisi dengan bisnis lainnya. Model bisnis bisa didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan uang di lingkungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi. Fungsi model bisnis. Yang pertama, membantu untuk lebih memahami mekanisme utama bisnis yang ada. Yang kedua, bertindak sebagai dasar untuk memperbaiki struktur dan operasi bisnis saat ini. Yang ketiga, berguna untuk menunjukkan struktur bisnis yang inovatif. Yang keempat, bereksperimen dengan konsep bisnis baru atau menyalin atau mempelajari konsep yang digunakan oleh perusahaan yang bersaing. Yang kelima, membantu untuk mengidentifikasi peluang outsourcing. Manfaat model bisnis. Yang pertama, mengetahui target pasar bagi penjualan produk. Semakin jelas model bisnis Anda, semakin mudah mengetahui target pasar yang harus dituju. Yang kedua, memahami produk yang harus diciptakan. Semakin jelas target pasar dan value proposition produk, semakin jelas jenis produk apa yang harus dihasilkan. Yang ketiga, mengetahui strategi bisnis yang harus dijalankan. Model bisnis yang dipilih akan secara otomatis turut menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan. Yang keempat, mengantisipasi persaingan. Dengan menggunakan model bisnis, perusahaan mampu memahami persaingan Anda dalam mendapatkan resources dan menjual produk ke konsumen. Contoh model bisnis. Yang pertama, freemium. Sistem kerja ini adalah memberikan gratis sejumlah layanan dasar dari usaha mereka. Ketika ada konsumen yang ingin mendapatkan layanan baik,
maka barulah muncul skema biaya atau tarif. Jenis model bisnis ini banyak ditemui pada bisnis online. Contohnya, layanan penyimpanan berbasis cloud dan Dropbox. Pengguna bisa menggunakan Dropbox Basic dengan kuota penyimpanan 2 GB yang gratis digunakan sampai kapanpun. Jika ingin mendapatkan storage lebih banyak dan fitur lebih lengkap, pengguna harus melakukan upgrade paket premium mereka. Yang kedua, contoh model bisnis berlangganan. Model bisnis ini biasanya digunakan oleh mereka yang menyediakan konten-konten menarik seperti e-book, majalah digital, musik streaming, dan film. Konsumen akan dikenai tarif bulanan hingga tahunan untuk bisa menikmati layanan ini. Hampir semua bisnis jasa bisa menggunakan model bisnis ini, tapi yang paling populer adalah bisnis edukasi dan bisnis hiburan yang diakses secara online. Model bisnis ini cukup menguntungkan bagi konsumen dan pebisnis. Konsumen akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan kapan saja dengan tarif relatif terjangkau. Sedangkan pebisnis bisa mendapatkan keuntungan yang terukur berdasarkan banyaknya konsumen yang dimiliki. Contoh model bisnis yang selanjutnya adalah on-demand. Model bisnis ini sangat bergantung pada teknologi dan kemampuannya untuk menyediakan barang atau jasa langsung saat dibutuhkan. Kunci dari model ini adalah untuk menyediakan layanan yang cepat, kapanpun dan dimanapun pelanggan membutuhkannya. Model bisnis ini menyediakan jasa yang memenuhi kebutuhan pasar dari transportasi online seperti Gojek atau Grab hingga menyediakan keperluan rumah tangga lainnya. D. Penjualan langsung. Pada bisnis ini, penjualan dan pemasaran akan menggunakan jasa orang lain dengan imbalan komisi dari hasil penjualan. E. Marketplace. Marketplace adalah sebuah model bisnis yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online dengan menggunakan website atau platform khusus milik pihak ketiga. Meskipun banyak digemari pebisnis pemula, ada beberapa kelemahan dalam platform ini, yaitu persaingan yang ketat dan margin laba yang kecil. Contoh dari marketplace adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. F. Periklanan. Dalam model bisnis ini hanya menyediakan jasa penempatan iklan pada situs atau aplikasi yang diinginkan. Model bisnis ini sangat populer di kalangan penerbit media seperti YouTube, Forbes, dan lain-lain, di mana informasi yang diberikan gratis, tetapi disertai dengan iklan yang dibayar oleh sponsor yang terlibat. D. Afiliasi. Suatu model iklan yang menggunakan link yang diberikan oleh pihak yang ingin dibantu memasarkan produk mereka. Sebagai imbalannya, afiliasi mendapat komisi untuk setiap penjualan yang dirujuk. Contoh link afiliasi adalah livebear.com, peer-to-peer, catalyst, platform. Kriteria model bisnis. Terdapat 3 kriteria model bisnis, yaitu simple, relevan, dan mudah dimengerti. Sehingga dalam membuat model bisnis haruslah singkat, padat, jelas, berhubungan atau relevan dengan bisnis yang akan dijalani serta mudah dimengerti. Berikut kita akan mempelajari suatu model bisnis, yaitu model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas adalah suatu alat dalam memanajemen strategi dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Model bisnis kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan model bisnis kanvas yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga sesuai dengan kriteria model bisnis yang tadi telah kita bahas. Elemen-elemen dalam model bisnis kanvas. Yang pertama adalah value proportion atau proporsi nilai. Value proportion merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer dengan menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. B. Customer segment atau segmentasi konsumen menentukan segmen pelanggan mana yang menjadi target bisnis sesuai dengan value proportion. C. Channels. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai dengan segmen yang ditentukan sebelumnya.
D. Customer relationship. Agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka sangat penting untuk menjalani hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. E. Key activities. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Sini ada poin F, yaitu key research. Key research berisi sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition melalui key activities. Selanjutnya, ada poin G, yaitu partnership. Partnership yang dimaksud adalah relasi atau rekan bekerja untuk melakukan suatu bisnis atau usaha. Selanjutnya, ada revenue stream. Revenue stream adalah pengelolaan sumber penghasilan untuk meningkatkan bisnis dengan maksud agar usaha yang dilakukan meraih keuntungan. Dan yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah pengelolaan biaya yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian. Selanjutnya ada tujuan pembuatan model bisnis kanvas. Tujuannya membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Selain tujuan, ada juga manfaatnya. Manfaatnya yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis, dan mengurangi risiko kekeliruan dan eksekusi bisnis. Dan poin penting yang terakhir adalah strategi bisnis. Yang pertama, perhatikan kualitas. Kualitas menjadi modal penting dan perlu ditingkatkan untuk menarik perhatian konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kualitas kemasan, kualitas isi produk, kualitas bahan baku, hingga pelayanan. Dan yang kedua adalah kenali target pasar. Jika kita ingin melakukan suatu usaha, maka kita harus tahu siapa yang akan menjadi target pasar kita, agar kita menjadi lebih mengerti kebutuhan pasar dan apa yang diinginkan target pembeli. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting pula, karena agar produk yang kita jual dapat bersaing di pasaran dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Yang keempat ada promosi efektif. Promosi efektif kepada para calon pembeli dapat dilakukan melalui sosial media. Mengapa sosial media? Karena sosial media bisa dijangkau siapa aja dan bisa dilihat semua orang. Keuntungan menggunakan sosial media, yang pertama karena penggunaannya gratis, dan yang kedua penggunaannya mudah. Di poin terakhir ada manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Terkait keuangan yang masuk, keuangan yang keluar, keuntungan maupun kerugian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.